Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya hari ini puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini dipertemukan pagi ini ya dalam kondisi insya Allah sehat, kaya dan penuh keberkahan ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk jadwal saya di rescheduling ya karena kebetulan mentor miliarder kita semua Bunda Inggris nanti siang kebetulan ada acara berbenturan gitu, akhirnya kita switch ya, dan bersyukur beliau bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini ya. Baik teman-teman semuanya, ini 5 menit lagi akan kita mulai. Pastikan buat timnya yang belum hadir karena ini tak lihat masih 20, karena kita ada 30 orang biasanya untuk tim 14 hari ya. Oke, jadi masih ada waktu, silakan teman-teman di telepon ataukah di ini, mungkin ada yang belum baca ya, gitu ya. Dan buat teman-teman semua pastikan on cam ya, dan posisi mic-nya di mute ya, biar kita bisa kondusif nantinya. Oke, oke, kita tunggu 5 menit lagi teman-teman semuanya. Dan nanti kalau udah masuk ya, ini kita sambil nunggu mentor kita masih Bunda Inggris masih prepare juga ya. Oke, mohon kerjasamanya buat teman-teman untuk segera timnya masuk ke backstage, ke ruangan. Mana nggak ini? Kak Kandel ta.
Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya, bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu berkumpul ya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan berkah manfaat buat kita semuanya. Shalawat salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliau yang selalu kita nantikan di yaumil kiamah nantinya. Dan tak lupa lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menginvestasikan waktunya untuk hadir belajar bersama mentor kita pada siang hari ini. Moga-moga ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini bisa menjadikan wasilah teman-teman tahun ini bisa menjadi miliarder berkah semuanya di komunitas miliarder berkah Armina Daily. Mari teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab ya. Semoga kita semuanya dimudahkan dalam memahami setiap materi dan kita pada siang hari ini dapat energi yang luar biasa dari mentor-mentor kita. Barakatil Fatihah. Ya. Khususan ila ruhi haba aji juli irmayanto bin Sudirman. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, untuk mempersingkat waktu ya, kita hari ini kebetulan mentor dari kita semua sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah mantan dosen statistik sekaligus sosial ekonomi. Beliau membuktikan di Armina Reka Group ya, beliau menjadi peraih cash reward total adalah 33 miliar ya, dan sudah mendapatkan trip ke 3 benua. Dan menariknya lagi adalah beliau membuktikan di Armina Daily ini dalam waktu kurang dari 4 tahun ya, beliau menjadi peraih cash reward 7,2 miliar. Dan bukan hanya itu, beliau melahirkan ratusan peraih reward ya. Salah satunya adalah saya dan banyak lagi, dan salah satunya adalah murid beliau adalah Bapak Haji Harun Ar-Rasyid ya, yang mana saat ini pun juga bisa sukses melalui wasilah Armina Daily. Mari kita rendahkan hati kita semuanya, kita kosongkan gelas ilmu kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Kita hadirkan mentor miliarder kita, Bunda Haja Ingrisa Supartina SA MSI. Assalamualaikum Bunda Inggris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak miliarder dari Jombang, Pak Aris, Bu Fitri, Pak Muhajirin, dan semua sahabat miliarder. Selamat siang, selamat sukses semuanya hari ini. Semoga semua dalam kondisi yang terbaik ya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah membahagiakan sekali hari ini bisa dibersamai sama Bunda nih ya. Insya Allah ini tanda-tanda ini Bun, kayaknya rewardnya tembus semua tahun ini. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Amin. Dan hari ini sudah hadir juga Bun leader besar, ada Pak Jirin, ada juga Budia yang sekarang ini udah mau level 2, udah selesai Bun. Masya Allah, keren tabarakallah. Ada pendatang baru juga Bu Rini, ini juga level 1-nya harus selesai. Insya Allah. Selamat semuanya. Dan insya Allah ntar lagi ada lagi banyak ini teman-teman yang habis ini mau nyusul semua Bun. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Emang nggak ada yang nggak mungkin sih Pak Aris ya, teman-teman semuanya. Apa yang kita pikirkan, reward gitu ya, dan kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita yakini itu jadi kok gitu. Amin, insya Allah. Dan ini kesempatan sekali ya Bunda. Jadi hari ini karena Bunda sudah berada di tengah-tengah kami gitu ya, kita ingin
ingin menjadi salah satu seperti yang mentor kita Pak Juli, Bunda Inggris gitu. Nah, hari ini adalah tema kita adalah The Power of Dream gitu. Nah, seperti apa itu izin Bunda Inggris untuk memberikan kami bekal untuk apa namanya? Percepatan nantinya sehingga kita nantinya bisa terlahir menjadi Praikasio seperti Bunda Inggris selanjutnya. Ini langsung ya Pak Aris ya? Oh boleh Bun, tapi santai hari ini Bun. Santai Karena ya. sesinya adalah sesi santai Bun. Ya nanti biar teman-teman juga tanya jawab gitu ya. Mungkin apa yang di-sharing. Ini sharing aja sih teman-teman semuanya karena berangkat dari kondisi yang mungkin sama ya. Kondisinya kesulitan kalau saya kan ada juga sih mitra kita yang berangkat di Armina Daily ini dalam kondisi yang kelebihan sehingga kemudian mencari cara gimana agar lebih bermanfaat untuk orang lain gitu kan dia masuk ke komunitas kita. Tapi kalau Bu Idris memang masuk dalam kondisi yang udah hopeless gitu. Hopeless tuh kayak udah nggak bisa apa-apa lagi gitu ya di usia yang udah tua 42 tahun gitu ya. Kata orang kan kamu gitu ya istilahnya gitu ya. Anda 40 tahun belum apa-apa maka hidup Anda akan kayak gitu kan. Itu kan stigma yang ada gitu. Jadi saya malah udah lewat ya. Bapak 47, saya 42 gitu. Nah, karena kemudian udah hopeless itulah doanya kan makin kenceng ya. Doanya makin kenceng ya Allah, masa udah seumur gini belum bisa sih paling nggak punya rumah, punya mobil seperti orang lain lah ya Allah minimal aja gitu kan. Sampai tuh saya tuh sama Pak Juli tuh gini, Pak, Mbak aku dibeliin rumah tipe 21 aja gitu ya. 21 kan satu kamar mandi, satu kamar, semua deket gitu ya. Mau kamar mandi deket, mau ke toilet, mau ke dapur deket, ke kamar deket gitu ya. Kata Pak Juli prinsipnya waktu itu adalah nggak usah mah hidup ini, kan kata orang Jawa ya, urip iku mau numpang ngombe gitu ya. Keyakinan kami dulu tuh kayak gitu. Hidup itu hanya numpang mampir aja gitu. Jadi nggak usah lah gitu ya. Nggak usah lah punya aneh-aneh gitu kan. Semua udah rezeki udah ditakar sama Allah gitu kan. Udah hidup tuh ngalir aja gitu. Udah kayak gini ya gini aja gitu. Istilahnya seperti itulah keyakinan yang kami miliki dulu. Sehingga akhirnya bekerja sih bekerja ya. Tapi kebutuhan nggak cukup gitu loh. Kebutuhan dan antara yang kita butuhkan dengan pemuas kebutuhan atau alat untuk memenuhi kebutuhan hidup tuh nggak cukup. Tapi tenang aja, enjoy aja gitu Pak Aris ya dan teman-teman semuanya. Nah satu saat gitu ya, ada sih momen di mana ketika kesadaran itu muncul gitu. Ya Allah udah setua ini belum ke tanah suci gitu kan. Ya kalau panjang umurnya, kalau enggak gimana? Apa yang saya bawa gitu. Waktu itu sampai begitu Pak. Jadi doanya sama Allah, ya Allah tunjukkan berikan jalan agar bisa apa namanya tuh bisa keinginan saya tuh terpenuhi gitu kan. Ketemulah usaha gitu. Yakin juga enggak gitu. Apa yakin sukses juga enggak gitu ya. Berbekalnya mungkin sama teman-teman semua. Berbekal bismillah gitu ya. Bismillah pokoknya ya Allah ini Allah kasih ke saya harus jalani. Waktu itu belum ada yang sukses. Belum ada yang sukses untuk menunjukkan pembuktian bahwa di bisnis ini tuh bikin orang sukses gitu ya. Enggak ada. Tapi karena saya tuh orangnya tipikalnya setia ya. Tipikal setia dan cenderung kalau dapat sesuatu itu ini pasti ada petunjuk Allah gitu. Kalau Allah nggak ridho atau Allah nggak setuju, itu pasti nggak dijauhin dari saya gitu. Akhirnya saya kerjakan aja karena yakin bahwa semua yang datang itu adalah atas persetujuan Allah. Jadi keyakinan itu. Jadi dream juga belum ada waktu itu. Dreamnya sederhana sekali Pak Aris ya. Pokoknya gitu ya. Kalau dream dari kecil kan saya dreamnya sederhana. Pokoknya nanti kalau udah selesai sekolah udah kerja, punya rumah tangga, nanti punya anak, punya suami, udah gitu aja. Sederhana banget, itu dreamnya. Tapi begitu kemudian dream itu bukan terjadi ya, tapi begitu udah makin lama, kebutuhan kan makin banyak. Nah, itu kok kayaknya hidupnya kok soro banget gitu. Soro banget sementara saya kemudian melihat bahwa ada ilmu yang ternyata terakhir-terakhir ini saya pahami bahwa manusia itu dulunya gitu ya, sebenarnya kan bukan makhluk dunia gitu.
manusia itu makhluk surga gitu. Kenapa? Ya, nabi kita kan dari Nabi Adam. Nabi Adam ditaruhnya di mana dulu? Ya, coba siapa yang tahu? Kan di surga gitu. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan Allah di surga karena kesalahan tertentu, artinya ada dosa yang tertentu yang dibikin, akhirnya dikeluarkan dari surga dan masuk ke dunia. Berarti kita ini gitu ya adalah makhluk surga sesungguhnya gitu. Bukan makhluk dunia. Di dunia itu kita aliens gitu, aliens itu bangsa asing gitu. Nah, akhirnya belajar dari situ kita memperbaiki caranya gitu. Jadi hidup tuh harusnya makin lama. Kalau kita memang dekat sama Allah gitu ya, itu hidupnya makin kayak kita mendekatkan surga ke dunia ini. Jadi mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya gitu. Itu prinsip yang kemudian belakangan ini kita pahami, makanya kita memperbaiki semua cara agar meminimalkan yang namanya dosa. Sehingga akhirnya kalau dosanya nggak ada, itu kayak orang bayi ya. Kalau bayi itu kan nggak ada dosa, itu kan apa yang jadi kebutuhan bayi kan terpenuhi. Dia butuh susu, tahu-tahu ada ibunya. Dia butuh makan, ada yang ngasih makan. Nah, itu yang harus kita pahami teman-teman semuanya, dan itu saya meyakini betul bahwa kita di dunia ini harus menciptakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi ya akhirnya lama-lama gitu ya kita juga enjoy dalam menjalankan usaha dan dengan memperbaiki cara kerjanya. Nah, tentu awalnya adalah kemudian kita jadi naik gitu ya, jadi naik mimpinya. Oh ternyata kita di dunia ini nggak hanya untuk sendiri gitu ya. Kalau untuk sendiri aja ya dikasih Allah ya cukup untuk sendiri. Ketika kemudian kita berpikir bahwa kita juga orang lain kan juga ingin membahagiakan anak-anaknya gitu. Kan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain kan juga perlu gitu, butuh juga kesuksesan gitu, pembiayaan. Nah, makanya kita bantu ibu-ibu yang lain, kita bantu suami-suami orang, kata Bapak gitu ya. Kita bantu istri-istri orang, kita bantu anak-anak orang lain, maka keberkahannya akan didapat. Itu kuncinya itu Pak Aris, kita buka dengan itu dulu mungkin ya. Jangan serius-serius kan katanya gitu. Masya Allah. Ini iya Bun, karena kan banyak ya kita ini menganggap bahwa iya Bunda Inggris sudah kaya gitu kan. Kan untuk di apa behind skin-nya itu kebanyakan mungkin teman-teman belum tahu karena saya pun baca buku 1 tahun jadi miliarder, kisah tentang sang mentor itu Masya Allah itu kok bisa gitu. Makanya kalau teman-teman tahu pasti nangis itu. Karena kenapa? Karena kisahnya luar biasa gitu. Sampai bisa hadir di tengah-tengah ini. Nah, seperti itu, Bun. Makanya kan mungkin teman-teman lebih tahu lebih jauh tentang mentor kita seperti apa gitu sebelumnya. Iya, Bapak. Nanti teman-teman yang berkesempatan untuk datang ke Jakarta, itu bisa kok, masih ada tuh Pak rumah-rumah kontrakan saya. Artinya dulu saya kontraktor ya, pindah-pindah rumah maksudnya. Bukan kalau sekarang saya punya rumah yang saya kontrakin gitu kan. Tapi kalau dulu saya tuh kontraktor. Setiap tahun mesti pindah rumah, mulai dari Jakarta Timur, pindah rumah ke Tangerang gitu ya. Dari Tangerang aja tuh berapa rumah tuh saya pindah gitu. Setiap tahun itu. Jadi kayak bubrah omah orang bilang gitu ya. Bukan rumah saya tapi rumah orang gitu ya. Dan kos-kos awal dari kos dulu sih, kos-kos dan kontrak gitu ya. Sampai ibu saya sendiri nggak tega ngelihat saya gitu. Dilarang lah sama adik-adik saya. Nggak usah mah, nggak usah Bu, nggak usah ngelihat Mbak Kris gitu ya. Kenapa? Kasihan, nanti ibu pasti nangis gitu. Jadi saya apa ya namanya ya memulainya tuh dulu dengan kondisi yang minus lah gitu ya dibilang. Tapi kemudian karena itu tadi ya Pak ya, kan bosen juga jadi orang susah ya Pak. Bosen jadi orang miskin gitu kan. Nggak enak dihina terus gitu. Saya tuh bangkit akhirnya gitu. Tak buktikan gitu. Nah disitulah mulai dreamnya naik gitu. Karena dihina terus tuh justru bikin saya tak buktiin lah gitu. Kan dihinanya nggak kaleng-kaleng penghinaannya. Satu, bisnis kita belum kelihatan siapa yang sukses. Mau kayak apa, bakalan setahun depan mau kayak apa ya gitu kan. Apa ya bener nih bisnisnya gitu. Kalau sekarang kan ada Pak Harun, Pak Aris, udah kelihatan tuh. Oh kalau saya terus di bisnis ini bakalan seperti ini gitu kan udah kelihatan.
Kalau dulu kan nggak kelihatan, Pak, gitu. Jadi memang karena keyakinan sih, keyakinan akan bisa gitu. Kemudian akhirnya itu membuat apa ya, energinya akan bertambah gitu. Jadi teman-teman semuanya yang hari ini mungkin belum yakin-yakin amat, belum apa ya, belum merasa dream-nya belum ada, itu mulai aja gitu. Mulai aja diisi gitu ya, dream-nya, mulai aja niatnya ditambahin seperti yang mungkin tadi saya udah kasih Ya, slide ya Pak ya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya dari slide ini. Makanya kita punya kekuatan ya, punya formula gitu. Bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah bukan memperbaiki tapi menambah. Gak usah diperbaiki tapi ditambahin aja gitu. Niat, kemudian kan kita pengen punya niatnya apa? Penghasilan 100 juta per bulan. Niat, kemudian keyakinannya ditambah, keuletannya ditambah, dan duplikasinya ditambah. Nah, orang tuh sering melihatnya gini, mungkin saya boleh share screen kali ya Pak ya? boleh, boleh. Boleh aku tak share screen-nya, saya punya indikator gitu ya, biar teman-teman tuh sampai saya bikin indikator sendiri gitu ya, sama Bapak seperti ini teman-teman ngukurnya. Oke, gini ya, kita bikin indikatornya seperti ini. Oh, nggak nyambung ya? Nyambung ya nggak nyambung ya Pak? Waduh, Iya Bun, ini masuk kok. masuk tapi kok pulpennya saya nggak nyambung. Oh, Ya ini, apa pakai ini ya? Oh ini gini, aku pakai ini. Nih, di sini kan niat N, tulisan dokter ya. Di sini yakin Y. Di sini uletnya, di sini duplikasinya. Ngukurnya gini teman-teman. Kan kita udah masuk, kalau kita kasih ukuran, kemudian mungkin karena saya orang statistik ya, saya seneng ngukur. Ngukurnya gini, misalnya gini ya teman-teman ngukurnya. Mungkin niat awal tuh niatnya baru 1. Oh keyakinannya udah 2. Nah, biasanya kalau niatnya keyakinan yakinnya sukses itu tinggi, itu mestinya usahanya itu juga tinggi, mestinya. Tapi biasanya orang baru tuh misalnya mungkin baru di sini, baru nomor 1. Kemudian nirunya orang baru biasanya nggak mau niru, karena dia pakai pola lama biasanya. Artinya dia udah punya ilmu kan, masuk ke bisnis ini teman-teman bukan tanpa ilmu kan, pasti udah punya masa lalu. Ini biasanya seneng-senengnya secara dia sendiri gitu. Coba, kalau kita hubungkan ini, jadi seperti ini. Kalau ini adalah layang-layang, bisa terbang nggak sih? Nggak bisa terbang dia, singit, miring gitu kan. Gimana yang sebaiknya? Teman-teman semuanya harus tahu bahwa kita naikkan misalnya keyakinannya menjadi 2. Nah, niatnya tinggi itu pasti yakinnya juga akan tinggi. Misalnya 2. Orang yang yakin tinggi, niatnya tinggi, itu pasti keuletannya juga tinggi. Dia nggak akan menyerah, teman-teman. Nggak akan mencari alasan. Alasan ini itu nggak ada gitu. Yang ada hanya mencari cara. Gimana ya biar sukses gitu. Dikasih training ini nggak pernah ngeluh sih biasanya. Nah, ke sini. Nah, kalau udah kayak gini, dia seimbang ya. Di sini 2, di sini 2. Maka dia bisa terbang. Ini cara ngukurnya, teman-teman semua. Kebayang ya cara ngukurnya. Jadi kalau niatnya sih katanya tinggi, niatnya. Tapi apa saya bisa sukses? Saya kan lulusan SD, saya lulusan SMP. Berarti niatnya yakinnya rendah. Ini mungkin saya ganti warna. Jadi di sini niatnya 1. Niatnya sih udah 3. Saya menggebu-gebu 100 juta per bulan. Tapi apa ya bisa? Itu kan Bu Increase. Kalau saya gimana? Berarti keyakinannya rendah 1. Ah, udah keyakinan rendah itu biasanya keuletannya juga rendah. Kan banyak ditolak orang, banyak diiniin orang. Akhirnya nilainya 1 di sini. Nah, ditambah lagi nggak meniru misalnya. Nah, 1 di sini. Akhirnya juga nggak terbang. Jadi nggak cukup hanya niat gitu. Tapi semua mau dimulai dari niat. Tapi nggak cukup hanya niat. Gitu Pak. Teman-teman semuanya ya. Paham ya, mudah-mudahan teman-teman bisa bahwa niat yakin ulet duplikasi itu bukan sesuatu yang nggak bisa diukur. Semua bisa kita ukur gitu.
Nah, apa gunanya kita ukur? Agar kita bisa melakukan evaluasi. Kalau enggak kita banyak menemukan teman-teman. Teman-teman sendiri mungkin juga menemukan gitu ya, para leader ini menemukan bahwa katanya mau melunasi utang, tapi kalau diajak siar kok nolak, kok banyak alasan. Alasannya ya memang semua alasan tuh benar gitu ya. Pak, anak saya masih kecil, ya benar. Pak, saya punya kerjaan, ya benar gitu. Pak, apa namanya, saya nggak punya HP, ya benar gitu. Gitu kan ya, semua alasan tuh benar. Nah, jadi maaf saya terlambat, saya ini, ya benar gitu. Jadi nggak usah sibuk mencari alasan gitu teman-teman. Karena semua alasan tuh pasti benar. Yang kita cari adalah sibuklah mencari cara. Gimana caranya gitu. Biar bisa ikut dengan Bu Inkris gitu. Biar bisa mendengarkan langsung bagaimana dream atau belief dari Bu Inkris gitu ya. Karena kalau dari katanya kan beda ya. Saya nggak bisa off cam, saya nggak bisa on cam gitu. Ya pakailah ini headset gitu kan, yang bluetooth kemana-mana kan bisa, nggak usah ngelihat gitu ya. Yang penting bisa mendengarkan gitu. Seperti kalau bisa mendengarkan dan melihat tuh lebih oke lagi karena visualnya dapet, auditornya juga dapet, sehingga ngeresepnya ke dalam hati itu juga akan jauh lebih sempurna gitu. Ya itu ya teman-teman semuanya yang namanya niat, enggak hanya sekedar di kata-kata, tetapi itu kita dalami betul, kita resapi betul bahwa innama amalu dari niat. Jadi segala sesuatu itu dari niat. Kalau niatnya rendah nggak apa-apa awal-awal, tapi harus di-upgrade. Niatnya hanya untuk sendiri, nggak apa-apa, nanti harus lama-lama harus di-upgrade. Jadi dia sebuah siklus. Niat yang rendah, keyakinannya juga rendah. Keyakinan rendah, uletnya juga rendah. Ulet rendah, maka duplikasinya rendah. Naikin lagi niatnya tinggi, sedang. Niat sedang, nanti keyakinannya akan naik. Naik keyakinannya, keuletannya juga akan naik. Jadi jangan teman-teman nanti melihat ada orang kok katanya yakin, tapi kok uletnya kurang, itu berarti belum yakin gitu. Kita mudah aja menilainya, oh berarti belum yakin, belum niat banget gitu ya, belum butuh istilahnya gitu. Makanya sebuah siklus itu harus kita selalu namanya kualitas dan kuantitasnya harus selalu diperhatikan. Ini yang namanya kekuatan dari keyakinan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat slide kedua mungkin Pak Aris bahwa Siapun. yang membuat kita yakin itu pertama adalah ilmunya. Jadi teman-teman harus banyak belajar. Kalau kurang yakin banyak belajar. Tambah yakin belajar lagi karena nggak ada habisnya. Yaitu yang dibahas adalah masalah di dunia dan masalah akhirat. Dunia dan akhirat. Sehingga nanti keyakinannya akan timbul. Dan kita cari dalil-dalil yang menguatkan. Salah satu dalil yang kita cari menguatkan adalah bahwa kita menjadi seorang pedagang yang jujur, yang amanah. Kalau kita meninggal dalam proses berdagang itu, maka kita akan berjumpa dengan Rasulullah gitu. Udah gitu berjumpa dan dikumpulkan dengan orang-orang yang matinya syahid Bapak Ibu. Kan luar biasa gitu. Sekarang kita nggak lagi dagang atau kita lagi dagang, dalam proses berdagang itu kan semua dinilai yang menilai Allah gitu ya. Yang menilai Allah. Kalau dagangan kita ini kita ikhtiarnya sungguh-sungguh, nggak usah lihat penilaian orang, pasti Allah menilai gitu. Sehingga kalau ditolak, udah biarin aja. Ini kan udah benar jalan saya gitu ya. Nah, kalau kita melakukan hal yang menyakiti orang lain, juga yang menilai adalah Allah. Karena di bisnis ini kan nggak ada bos. Harus kita merasakan bagaimana orang lain pada posisi orang lain gitu. Kita mau berbuat sesuatu, posisi orang lain gimana? Misalnya gini, oh saya mau jual barang saya lebih murah daripada orang lain, biar orang pada ke saya gitu. Itu kan bisa aja. Tapi lihat bagaimana akhirnya orang lain nggak bisa jualan hanya gara-gara kita menurunkan harga misalnya gitu. Ya itu teman-teman kan ada kan yang melakukan hal itu gitu. Nah itu berarti dia nggak yakin ada Allah. Allah kan menilai, udah dibilangin sama perusahaan, jualah dengan harga member atau jual dengan harga retail. Kalau kita member ya harga member, jangan di bawah itu. Tapi karena berpikirnya gitu ya, berpikirnya adalah untuk mencari keuntungan sesaat, diturunkan harganya. Mentang-mentang teman-teman belinya banyak gitu kan. Itu harganya di apa namanya perang harga.
Nah, itu kan akan membuat orang lain terluka, orang lain jadi terugikan. Itu adalah nggak percaya dengan Allah berarti. Gitu. Jadi itu ilmu-ilmu kayak gitu harus terus digali, teman-teman semuanya. Yang namanya Pak Harun udah mengajarkan ya, yang namanya plafon rezeki, yang namanya takaran rezeki. Itu memang Allah udah nakar rezeki kita. Tapi kita jangan sok tahu gitu loh. Terus bilangnya, ya Allah udah ngasih segini gitu. Padahal gitu ya, padahal Allah tuh mau ngasih lebih. Tapi karena kita nggak mau bergerak mencari lebih pindah, hijrah gitu ya, pertemanan, hijrah keilmuan, akhirnya ya dapatnya segitu-gitu aja. Tapi teman-teman biasanya langsung ngeklaim, ah Allah cuma ngasih saya segini. Enggak teman-teman. Kita tuh nggak pernah tahu Allah tuh mau ngasih tinggi. Contohnya, seperti Bu Inkris kan dulu gajiannya tuh 5 koma ya. Tanggal 25 gajian. Tanggal 1 koma. Beranggapan bahwa ya udah Allah kasih segini. Itu kan masa lalu saya gitu. Nah, ketika kemudian di Armina itu memberikan penghasilan yang lebih besar gitu kan. Pilihannya saya tetap mau jadi karyawan atau kemudian saya berpindah karena saya mau fokus, mau pindah gitu. Nah, logikanya kemudian saya bertanya lah kepada HRD saya. Mbak, nanti kalau aku pensiun usia 55, aku dapat berapa? Itu logikanya ya teman-teman. Nah, katanya gini, 300 juta Bu Inkris gitu. Kalau saya mau serakah, dua-duanya saya kerjain tuh teman-teman. Kalau mau serakah ya, saya mau jadi karyawan juga, saya mau jadi bisnis ini juga. Artinya bukan serakah ya, tapi kalau mau saya mau dua-dua itu saya dapat gitu. Ya, tapi kan dapatnya pasti satu keran itu 50-50 atau 70-30 atau 40-60 kan gitu. Nggak mungkin 100 gitu. Kalau mau 100 ya satu keran gitu. Itu yang saya prinsip saya gitu. Makanya mulai saya beralih, saya tinggalkan, saya mulai beralih, saya namanya skala prioritas. Saya prioritaskan yang ini gitu. Saya prioritaskan yang ini. Dan alhamdulillah teman-teman ya, kalau dulu keputusan saya untuk kemudian di bisnis ini saya geluti dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Inilah pilihan bisnis yang akan mengantarkan saya ke surganya Allah gitu ya, sama Bapak gitu ya. Jadi inginnya kan menciptakan surga sebelum surga sebenarnya itu kita tinggalkan teman-teman ya. Itu nggak dapet tuh, nggak bisa haji gratis jatuhnya ya. Karena saya hanya memulainya dulu tuh dengan 19,5 juta paket keluarga gitu ya. Kemudian bisa umroh itu saya udah 25 kali kayaknya ya. Pokoknya setiap tahun berangkat lah. Itu bisa dua kali, bisa 3 kali setahun. Kemudian keliling dunia, rumahnya 33 miliar, bayangin deh Bapak Ibu 33 miliar itu bisa bebasnya kayak apa ya, rumahnya bisa 7, mobilnya 7 gitu kan. Nah, ya itu ya teman-teman, karena saya merubah dream-nya dinaikkan, keyakinannya, belief saya naikkan, kemudian yakin bahwa Allah tuh pasti ngasih gitu. Kan Allah tuh maha ya, jangan suka meremehkan Allah gitu teman-teman. Apa bisa ya Allah? Nah kan meremehkan Allah kalau gitu. Saya kan cuma lulusan SMP, meremehkan Allah gitu. Saya sering godain orang tuh begitu, Pak Aris, karena Allah tuh udah ngasih kita kesempurnaan kok gitu ya. Jadi memang ilmu ini oleh karena itu yang namanya ilmu, keyakinan, kalau kurang yakin ilmunya ditambah gitu ya. Kalau kurang bisa tambahin ilmu lagi, kemudian ainul yakin dan hakul yakin ya. Nah, seperti itu. Dan teman-teman semuanya, bagaimana caranya agar yakin tambah gitu ya ini ilmunya. How to develop kekuatan dalam belief kita. Jadi berkali-kali udah diajarin, udah ATBS ya, audioterapi, udah ATM, kok nggak sukses. Ini kita harus mulai lagi dengan selalu berpikir untuk sukses. Sukses gitu. Jangan berpikir gagalnya. Kadang orang tuh yang hanya berpikirnya gagalnya. Nanti kalau gagal gimana? Allah 165.000 aja gitu. Kenapa mesti kayaknya berat banget gitu ya. Jadi kan paket pertama mungkin ada yang besar karena ada DP umrohnya, kalaupun yang kecil sederhana kalau paket dari ini kan 700.000, kemudian dari 700.000 tuh produk yang kita beli juga bukan investasi kan, tapi itu emang kita pakai gitu kan.
Nah, dengan segitu aja gitu istilahnya kan minimal kerugian gitu kan. Istilahnya gitu harganya kan harga makan di restoran lah gitu ya. Jadi berpikirnya harus berpikir sukses. Yang kedua adalah berpikirnya Anda itu lebih baik daripada yang Anda pikirkan. Anda tuh lebih hebat teman-teman. Jadi kita merasa kita tuh segini gitu ya, nggak bisa apa-apa. Sebenarnya Bapak Ibu tuh atau sahabat miliarder tuh lebih hebat daripada Anda yang perkirakan. Mesti nanti kaget. Loh, ternyata saya bisa ya gitu. Loh, ternyata saya itu hebat ya gitu. Ini yang kadang-kadang membuat teman-teman orang tuh banyak merasa nggak hebat, orang tuh banyak merasa saya nggak bisa gitu. Mesti someday ya, saya sendiri tuh sempat kaget dengan diri saya sendiri gitu. Ternyata saya bisa ya gitu ya. Kayak gitu Pak Aris. Banyak loh teman-teman nanti juga akan kalau udah dioptimalkan seluruh sumber dayanya gitu, kaget dewe. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Jadi harus diyakini bahwa Anda itu, teman-teman itu, Bapak Ibu ini adalah better than your thing you are. Jadi lebih baik, lebih hebat daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Namanya kan sumber daya manusia gitu. Makanya orang bilang suka berlian gitu. Ini leader berlian gitu. Karena dia kadang-kadang nggak tahu gitu potensi dirinya. Makanya ini adalah salah satu untuk membuat kita yakin gitu. Nah, kalau ketemu langsung biasanya Ibu Inke suka tanya ya, ini CEO-nya apa? Kemudian ini Steven-nya apa gitu ya. Supaya dari dirinya tuh muncul keberanian, muncul potensi dirinya dan kemudian berpikir besar. Selalu berpikir besar, jangan berpikir yang kecil-kecil, berpikir besar untuk orang lain, untuk masa depan, untuk 5 tahun lagi. Jangan berpikirnya gini, ini kan udah masa-masa kalau saya dulu kerja itu masa MPP Pak Aris, masa persiapan pensiun. Kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya gitu ya, wah udah jauh banget. Mereka juga umroh juga belum, boro-boro haji gitu ya. Rumah mungkin masih biasa. Saya jadi mensyukuri keputusan yang saya ambil gitu. Padahal mereka dulu menghina saya gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikirnya oh ya Allah alhamdulillah Allah kemudian membuat saya tetap stay di sini, tetap istiqomah, tetap berjalan menjalankan bisnis yang syariah ini gitu. Jadi namanya believe big, berpikir mempercayai hal-hal yang besar. Allah tuh besar, teman-teman. Allah tuh maha. Berarti saya berpikir Allah maha, berarti saya makhluknya Allah, insya Allah tuh pasti bisa. Karena nggak akan datang segala sesuatu itu kalau kita nggak siap. Itu nggak akan datang kepada kita. Makanya kita mempersiapkan diri. Nanti datang tuh miliaran semuanya. Ya seperti Pak Aris tiba-tiba punya rumah gitu kan. Karena udah mempersiapkan diri. Gitu istilahnya. Udah mempersiapkan diri tinggal plung gitu. Gitu Pak Aris. Insya Allah. Ternyata ada beberapa elemen yang memang perlu diperbaiki ya Bun ya untuk menuju ke arah yang besar tadi gitu ya. Salah satunya adalah sebuah keyakinan. Nah, hal ini Bun untuk buat teman-teman nih cara untuk memberikan kekuatan atau kita katakan tadi keyakinan tadi Bun. Itu dibangunnya dengan cara apa aja selain belajar mungkin biar kita itu yakin bahwa saya bisa di Armina Daily itu bisa menjadi seperti Bu Inggris, minimal seperti teman-teman yang sudah menjadi peraih reward gitu kan. Nah, itu mungkinnya Bun. Oke, mungkin bisa biar teman-teman ini belajarnya urut, mungkin dari halaman 6 mungkin Pak, The Power of Belief gitu ya. Power of Belief. Ini dari buku Belief kalau teman-teman. Satu lagi Pak. Oke, nah ini kekuatan dari keyakinan gitu ya. Orang bilang yakin. Nah itu kekuatannya mana sih? Dari mana sih gitu ya. Nah yang namanya belief itu teman-teman keyakinan ya itu adalah apa ya? Ini bahasa Inggris ya. Saya artikan sedikit. Mungkin teman-teman yang saya bahasa Inggris juga nggak terlalu bisa. Tapi nanti ada teman-teman yang bisa memperbaiki silakan ya. It's a feeling of certainly about what something. Jadi sebuah perasaan, keyakinan itu sebuah perasaan yang kita miliki tentang sesuatu gitu. Persepsi boleh, tapi ini lebih kepada
pendapat kita lah tentang sesuatu, itu keyakinan namanya, belief. Keyakinan kita tentang sukses, keyakinan kita tentang miliarder, keyakinan kita tentang Allah Maha Oke, Allah Maha Esa, itu keyakinan teman-teman, gitu kan. Yakin tapi kok actionnya kurang misalnya, itu karena nanti kita bentuk. Jadi kalau kita punya keyakinan, ini namanya keyakinan ini akan membentuk, create the maps, ya, akan membentuk peta di dalam cara kita berpikir untuk mencapai tujuan kita dan akan membuat kekuatan untuk take action, gitu. Jadi kalau kita meyakini sesuatu itu akan ada peta. Bagaimana mencapainya? Gini, misalnya teman-teman yakin akan sukses, yakinnya benar-benar ya sukses, maka nanti di dalam alam berpikir kita itu akan menciptakan sendiri, itu mekanisme yang sudah Allah ciptakan, jalan teman-teman, jalan untuk sukses. Tapi kalau nggak yakin bisa sukses gitu ya, karena keyakinannya rendah, maka tuh nggak ada jalan di sini di kepala kita. Makanya penting banget teman-teman tuh yakin akan sukses gitu. Karena dan pikiran tuh nggak bisa bohong teman-teman. Yakin sukses tapi hatinya enggak, itu nggak bisa, konslet dia. Makanya kalau udah yakin, itu libatin hatinya, di dalam hati itu kan ada Allah ya. Allah tuh kan tempatnya di situ ya teman-teman. Yakin ya Allah, yakin bisa sukses. Nanti ada jalan, create maps gitu. Tapi kalau yakinnya setengah-setengah ya nggak apa-apa, terus aja gitu ya. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah, apakah keyakinan itu membatasi Anda? Gitu. Jadi apakah teman-teman terbatasi keyakinannya, maksudnya gitu. Jangan-jangan ini. Nah kita lihat, dari mana sih munculnya keyakinan itu? Kayak yang gambarnya kepala Pak berikutnya. Keyakinan itu munculnya teman-teman, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya, sahabat penyadar, dari ilmu pertama. Jadi kalau belum yakin, ilmunya ditambah. Ilmu apa Bu? Semua ilmu, pokoknya ngilmu gitu ya. Ya buat untuk menambah keyakinan kita. Ilmu marketing plan, ilmu product knowledge, ilmu DKR, ilmu semuanya pokoknya gitu. Makanya jangan pernah bosen kalau diajak ngilmu sama Pak Harun, teman-teman. Kemudian yang kedua yang membuat keyakinan kita itu ada, itu adalah karena environment, lingkungan. Nah, teman-teman lingkungannya kayak apa? Lingkungan yang positif atau lingkungan yang negatif? Makanya hati-hati dengan pertemanan. Kalau orang bilang itu kan, kalau berteman dengan tukang minyak wangi jadi ikut wangi gitu. Nah, teman-teman lingkungannya harus diperhatikan. Dukung enggak? Kalau teman-teman lingkungannya enggak mendukung, kalau enggak bisa pindah rumah gitu, hijrah, ya pokoknya selalu diisi dengan ilmu-ilmu dari KMB, ilmu-ilmu dari TCA, gitu kan. Ini makanya terus-menerus kajian-kajian terus karena ini akan membentuk keyakinan. Yang ketiga, yang membentuk belief adalah future, vision. Visi Anda di masa depan tuh kayak apa? Kalau visinya sederhana, nanti keyakinannya juga rendah gitu. Kalau visinya besar, ingin mensukseskan orang lain, ingin membantu banyak orang, ingin bisa umroh, mengumrohkan, haji, menghajikan, lunas utang, maka itu biasanya keyakinannya juga tinggi. Kemudian masa lalu, namanya past result. Masa lalunya kayak apa? Gitu. Kemudian events, kejadian-kejadian ini teman-teman lihat dari jumlahnya aja. Yang paling besar mempengaruhi itu lingkungan teman-teman dan kejadian. Makanya hati-hati dengan ini. Lingkungan dan kejadian-kejadian yang terjadi itu membekas loh gitu. Nah kalau bisa teman-teman mulailah berpindah kepada lingkungan yang sehat. Ini saya contohkan ya teman-teman ya. Ekstrim memang saya itu. Ekstrimnya gini Pak Aris, saya itu kan kita ketahui kalau kita menggunakan metodenya online offline ya, dulu menggunakan metodenya offline. Setiap seminar itu setiap hari Sabtu Minggu gitu ya. Setiap seminar Sabtu Minggu tor, itu Sabtu Minggu.
Sementara semua orang liburannya juga Sabtu Minggu gitu kan. Anak-anak liburnya Sabtu Minggu, keluarga saya yang lain juga Sabtu Minggu, RT lingkungan Sabtu Minggu. Berarti kan itu pilihan. Ya. Jadi kan pilihan. Sabtu Minggu tuh mau dipakai untuk apa? Semua sama-sama penting. Ke mall juga sama-sama penting, membahagiakan keluarga juga penting. Tapi kemudian saya berpikirnya visionnya saya harus ke depan. Saya akan membangun bisnis ini. Saya kan sedang masa-masa membangun gitu ya. Saya akan membangun bisnis ini untuk masa depan saya. Apa yang saya lakukan? Setiap ada pengajian, arisan, ataupun acara-acara yang Sabtu Minggu, di undangan, kawinan dan sebagainya, saya nggak pernah datang. Saya prioritasnya adalah untuk seminar gitu. Karena seminar itu harus saya ngerjainnya, kan kita dulu baru bangun, harus saya kan gitu sama Bapak gitu. Saya datang ke orang-orang itu sebelumnya atau sesudahnya gitu. Mau sampai rapot pun nggak saya ambil loh Pak, anak saya itu gitu. Karena apa? Karena Sabtu Minggu nggak bisa diganggu-gugat untuk seminar gitu. Dan itu terus-menerus terbangun. Saya udah minta izin sama orang tua, sama keluarga gitu ya. Mohon maaf ya nggak bisa datang pas hari H, misalnya datang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi saya sibuk mencari cara gitu. Ya memang ekstrim karena kan saya harus cepat gercep di bisnis ini. Umur udah tua, bosen, miskin gitu. Kapan lagi gitu kan. Jadi namanya momentum. Jadi momentum tuh saya lakukan. Kan seorang miliarder harus tahu momentum ya. Kita di dalam bisnis networking itu kan keilmuannya gitu ya, keilmuannya orang masuk ke sebuah bisnis itu kan mungkin kalau saya larikan ke life cycle atau siklus bisnis gitu, namanya masa perkenalan. Awal baru, perusahaannya baru, sayanya baru, orang baru, semua baru gitu. Itu justru masa kita harus membombardir gitu ya, dengan cara kita yang namanya ekspansif, dengan masif, dengan besar-besaran. Karena kita orang baru gitu ya. Itu makanya saya heran kalau orang baru tuh diem aja gitu. Ini gimana sih orang baru kok diem aja? Justru kan orang baru tuh justru lagi branding dirinya, branding usahanya dan sebagainya gitu. Namanya masa perkenalan. Itu nggak bisa tenang saya. Terus membombardir. Jadi kalau dulu kerjaannya dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, dengan adanya tambahan bisnis ini saya bekerjanya tuh sampai 24 jam kadang-kadang gitu. Pergi pagi, pulang tengah malam gitu sama Bapak gitu. Jadi kayak gitu Pak Aris ya. Nah itulah yang membuat akhirnya kebangun, lama-lama kebangun gitu. Memang karena dikerjakannya dengan secepat kilat kalau kerja. Ya, Bun, ini adalah hal yang sangat menarik sekali, yang sangat menginspirasi teman-teman semua nih, Bun. Nah, untuk apa namanya kekuatan di dream ini sendiri yang bisa membuat Bunda sampai hari ini eh, apa namanya menjadi mentor dari kita semuanya. Tentu itu perjalanan yang sangat panjang yang mungkin bisa jadi tidak mudah kan gitu. Lah, biasanya itu kan mempertahankan yang paling nggak mudah adalah mempertahankan goal atau dream, Bun. Nah, ini boleh nih diberikan ke kami, Bun, biar bagaimana biar dream goal ini tidak sampai hilang atau dicuri oleh orang-orang yang tidak percaya dengan kita gitu. Iya, menurut penelitian ya, menurut penelitian, dream itu kita itu paling apa ya, paling bereaksi ketika kita sulit, susah gitu ya. Jadi kalau kita senang, bahagia, itu biasanya namanya zona nyaman. Nyaman banget gitu. Padahal juga zonanya nyamannya menurut kita kan gitu. Nanti ketika pas utang misalnya gini, punya utang, udah angsuran di tanggal 20 harus membayar. Masa sebelumnya itu kan kita masa yang tertekan. Nah, itu biasanya gercep, giat gitu. Nanti setelah bayar, oh udah selesai nih bayarnya gitu ya. Itu bisa tenang lagi gitu. Nah, kalau kalau dalam organ manusia itu biasanya penekanan itu justru membuat dia akan bangkit gitu. Jadi biar apa namanya drip itu tetap besar, biasanya
buat diri kita tertekan biasanya gitu. Makanya saya tuh punya di sini tuh saya nggak mau jadi orang miskin lagi. Ya Allah saya nggak mau gitu, saya nggak mau gitu. Nggak enak jadi orang miskin, nggak enak jadi orang susah, dihina terus. Jadi itu emang saya bikin sendiri gitu. Sekarang kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, sehari saya penghasilan 7 juta. 6 juta, 5 juta dari Armina Daily. Rewardnya aja udah kena 1,1 miliar. Kalau saya mau tidur, mau diem aja, itu bisa banget Pak Haris. Saya mau jalan-jalan aja atau ini aja gitu, bisa banget gitu. Tapi kan nggak saya lakukan gitu. Saya tetap aja sekarang kan senangnya ke grup-grup ya, ke grup-grup. Senangnya sedang belajar juga bagaimana supaya memperbesar kolam-kolam gitu ya. Saya belajar Pak Aris juga tahu saya belajar yang sebulan itu yang kadang saya sering tinggalkan gitu ya. Training sebulan gitu ya untuk belajar digital marketing, hal yang sebenarnya buat saya tuh aduh berat gitu. Tapi kan harus gitu. Nah, itu teman-teman. Caranya yaitu saya harus saya tuh tadi malam tersentuh banget dengan diingatkan kembali dengan doanya Bapak. Saya memang jarang dengerin doanya Bapak kan kadang-kadang nggak kuat ya. Seolah-olah apa ya? eh, di situ Bapak menjelaskan mengenai bahwa doanya itu untuk orang-orang terutama wanita-wanita yang sudah ditinggal oleh pasangannya, dia harus cari makan sendiri gitu kan. Itu Bapak udah mempersiapkan ternyata ya gitu kan. Dan saya kan termasuk yang mencari makan sendiri gitu ya. Kemudian ujungnya Bapak bilang kita minta sama Allah agar meninggalnya dalam kondisi yang husnul khotimah dengan meninggalkan kehidupan atau mempunyai penghasilan yang ditinggalkan untuk keluarga dengan hasil yang subhanallah. Bapak kan bilang gitu. Nah sekarang saya merasakannya Pak Aris, ditinggal Bapak, tapi kami nggak kekurangan gitu. Nah itu kan bisa menjadi pemicu teman-teman. Ketika nanti teman-teman ini meninggalkan keluarga, karena semua kan pasti meninggal gitu kan, nggak ada yang nggak meninggal. Itu apa yang ditinggalkan untuk keluarga seperti itu. Itu menjadi suatu hal yang kemudian memicu membuat kita harus ikhtiar dengan keras, dengan segala potensi yang Allah berikan gitu ya. Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja semuanya kerja dengan hati dioptimalkan agar apa nanti bisa meninggalkan anak cucu itu kondisinya dalam kondisi yang senang, bersyukur dia punya bapak kayak kita, dia bersyukur punya orang tua seperti kita, bangga anak-anak kita dengan kita, kayak gitu Pak. Jadi saya berpikirnya itu harus saya tiru gitu dari Pak Juli. Sekarang misalnya kita sebagai ayah, sebagai ibu meninggal, anak-anak kita soro, mungkin dia jengkel juga gitu ya, kenapa dulu orang tuaku susah sih gitu. Tapi kalau kita meninggalkan anak-anak kita dengan kondisi dia punya sekolah yang tinggi-tinggi, punya usaha, bahagia, punya rumah, mereka sudah haji, bagaimana mereka nggak akan bangga dengan kita sebagai orang tuanya. Itu yang orang bilang manusia gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Pernah saya ditanya sama Pak Juli, Mama, kalau nanti Mama meninggal, Mama itu ingin dikenang orang sebagai apa? Itu yang kemudian, iya ya, dikenang sebagai apa? Seorang ibu yang luar biasa, seorang ibu yang mencukupi anak-anaknya, atau apa? Atau seorang ibu yang meninggalkan utang untuk anak-anaknya? Enggak, saya enggak mau kayak gitu. Makanya itu membuat saya terus bergerak, terus berusaha untuk menyelesaikan semua hal-hal apapun itu sebelum saya meninggal nanti. Gitu. Jadi karena saya belajar dari Pak Juli itu meninggalnya kita tuh bahagia gitu. Ya pasti Pak Yuli juga insya Allah bahagia ya, karena kan kelihatan gitu dari orang yang ditinggalkan, orang yang selalu mendoakan Pak Juli gitu. Saya ingin kayak gitu Pak gitu. Dan itu sudah dicontohkan bahwa dengan ikhtiar di Armina Daily itu semua bisa dapat gitu. Seperti itu Pak Aris. Ini ya teman-teman semuanya, sebuah hal yang luar biasa ya.
memiliki sebuah strong way ya, kekuatan, alasan kenapa Bunda Ingrid bisa bertahan dan bisa menjadi mentor kita semua di tengah-tengah kita ini. Baik teman-teman semuanya, ini ya Bun, mungkin kita berikan kesempatan ya mungkin buat teman-teman untuk bertanya atau sharing, atau yang paling enak adalah ini kesempatan teman-teman bertanya ya. Kenapa? Karena waktu bisa ketemu sama Bunda Ingrid itu seperti ini, itu kita tidak mudah karena yang dibina ini nasional teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua silakan untuk raise hand, untuk berkesempatan untuk bertanya langsung, bicara langsung, sharing-sharing sama Bunda Ingrid. Yang pertama, boleh nih mitra baru dulu ya, Bu Sulis. Bu Sulis kan peraih reward. Oke, ini ada Pak Imran. Pak Imran ini dari mana ya Pak Imran ya? Kasih, Pak. Bekasi. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Imran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Ingrid, senang sekali bisa ketemu di sini. Saya tadi barusan itu sebelum jam 11 itu sebenarnya ngantarin anak sekolah. Terus hujan deras ya. Jadi sebelum jam 11 tadi ngantar, terus dengan tujuan nyampe di sini pas jam 11 sampai di tempat kerja sini. Tapi karena hujan saya minggir sebentar. Dalam hati itu saya gatal banget kok hujan, saya minggir. Padahal saya ingin ketemu dengan Bunda Ingrid. Tapi akhirnya saya biar basah-basahan. Tidak cepat. Jadi saya telat sekitar jam 11.15 sampai di sini. Alhamdulillah bisa ketemu sekarang. Ya, ini Bunda Ingrid. Saya yakin bahwa daun yang jatuh itu adalah atas kehendak Allah. Sehingga saya ini bergabung dengan Armina Deli. Itulah sama seperti yang daun tadi jatuh. Bahwa tidak ada yang sia-sia, bahwa saya akan bergabung dengan Armina Deli. Sebelumnya saya itu bekerja terus di PHK tahun 2020. Jadi saya belum mendapatkan tuh yang namanya kekayaan mungkin ya yang diberikan Allah semuanya. Jadi hidup saya merasa bahwa hampa gitu ya, tidak merasakan sesuatu, membahagiakan istri anak itu belum merasakan. Sehingga saya bertemu dengan yang namanya Arina Deli. Setelah bergabung ini saya emang yang tadi dibilangin niat, yakin, lihat duplikasi itu semua udah ada. Masa ya? Saya yakin itu ada. Cuman yang ada di dalam hati saya ini masih ada yang membisik gitu ya namanya setan kali ya. Nggak usah ikut ini, nggak usah gitu ya. Ini Arina Deli ini hanya mungkin sia-sia kalau kita ikut gitu ya. Tapi padahal kan niat saya udah besar sekali, semua tadi yang nyut itu udah terbenam di hati saya. Yang saya tanya itu aja sih, singkat saja. Gimana caranya tuh kita menghindari itu semua? Karena saya yakin itu kedepannya akan bersinar gitu loh, seperti Pak Aris, Pak Harun. Saya yakin saya seperti itu. Bagaimana menghilangkan itu rasa kosan, rasa itu. Saya kira ini setan. Gitu. Itu aja Bunda Ingrid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran. Ya, silakan Bunda. Salam kenal Pak Imran dari Bekasi ya Bapak ya? Iya, Bekasi ya. Iya, saya sebelum di Jogja ini saya kan juga stay-nya di Tangerang Bapak. Saya di Tangerang, tepatnya saya itu Tangerang Islamik gitu ya. Insya Allah ya Bapak, insya Allah dengan selalu istiqomah ya Bapak. Kalau ada keraguan-raguan seperti itu, Bapak ambil wudhu, Bapak kemudian gelar sejadah.
Bapak khusyuk banget minta sama Allah. Ya Allah gitu ya. Tunjukkan jalan untuk saya berada di Armina Daily ini. Tunjukkan cara kerjanya ya Allah. Pertemukan saya dengan orang-orang yang akan membimbing saya untuk sukses. Bapak minta sama Allah gitu. Kalau terlalu mendengarkan suara orang lain gitu ya atau suara hati kecil itu kan biasa, Pak. Itu manusiawi. Saya juga ngalamin hal tersebut gitu. Tapi Bapak terus aja sambil terus bekerja ikhtiar untuk karena di Armina Daily ini kan untuk kurikulum kita kan 1 tahun, Bapak. Jadi Bapak mempersiapkan diri dalam 1 tahun itu sudah ada progresnya gitu. Nggak mungkin dalam semalam gitu kan. Nggak mungkin dalam semalam akan seperti Pak Harun gitu, seperti Pak Aris itu kan nggak mungkin gitu ya. Walaupun kita bilang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, betul. Tetapi kita secara manusiawinya juga harus mempersiapkan diri bahwa kita itu harus memprogram itu setahun gitu. Jadi Bapak juga enjoy untuk misalnya menikmati hidup ini gitu kan. Nggak stres gitu ya, nggak stres karena kok nggak dapet gitu. Kita mempersiapkan 1 tahun, tapi kita mulai membuka programnya tuh 3 bulan. Bapak lihat progresnya 3 bulan. Oh berarti jangan dulu menuduh bahwa ini bisnis yang kemudian oh nggak bener atau nggak cocok gitu, enggak. Kerjakan dengan optimal dulu seperti kita orang bekerja biasa dulu. Bapak juga kan seorang karyawan tadinya, tentu juga ada pola kerja yang harus kita perbaiki, nggak sama kan dengan yang dulu dengan yang sekarang, secara teknisnya, kemudian hati, pikiran, sikapnya gitu kan, itu kita terus aja, terus dioptimalkan. Yang penting adalah formula sukses yang tadi malam saya informasikan bahwa di business networking itu formula sukses itu harus terbangun. Dan 1 tahun itu adalah membangun formula untuk sukses. Nanti di tahun kedua, ya, di tahun kedua itu baru dia panennya gitu. Seperti itu Bapak. Jadi bukan apa namanya ya, bukan kemudian kita tidak boleh mengerjakan yang lain enggak, tetapi Bapak mulai atur namanya skala prioritas. Bisa dengan waktu mengantar anak sekolah bisa kita sambi juga dengan bisnis kita gitu. Dengan cara memperkenalkan atau dengan cara offline, cara-cara offline. Makanya memang harus terus banyak belajar gitu ya. Kalau keraguan-raguan tadi itu kan berarti Bapak mulai gitu ya menambah keilmuannya, nambah ilmu, nambah keyakinan ya. Makin lama itu ya tetap ragu Pak, sampai atas juga ragu ya. Mungkin Pak Harun Guru juga ada ragu. Ya tapi kan sedikit gitu udah mulai kita bisa apa namanya alihkan gitu. Seperti itu Bapak jangan khawatir Bapak, insya Allah nanti semua bisa. Memang tidak sekejap gitu ya karena kan mie aja mie instan aja perlu proses gitu kan. Jadi kita juga perlu proses. Pokoknya terus jangan keluar dari komunitas ini, Bapak. Semua itu akan mempengaruhi belief kita, akan keyakinan sukses kita. Yang paling menentukan adalah environment, lingkungan gitu. Begitu Pak Imran, mudah-mudahan nanti tambah sukses ya Bapak ya. Amin. Pokoknya terus aja Amin. berdampingan dengan Pak Aris Nyoman, Pak Harun, Pak Eko, Bu Mahmudah semuanya, tim sukses Bapak pasti bisanya gitu ya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Terima Luar kasih biasa ya. Bunda Inggris. Kalau ngelihat wajahnya Ininya. Bapak sih udah kelihatan suksesnya gitu. Hanya keyakinan di hatinya yang mungkin yang belum ya. Amin. Allah. Ya Bun, wajahnya udah wajah orang sukses gitu loh Pak Aris. iya Wajah Bun. Bapak tadi. Amin. Iya, Bun, ini ada Iya, lagi dari Malaysia. Ini dengan Kak Nahira ya, Bu Nahira di Malaysia. Mungkin boleh satu lagi nggak saya Boleh? ini Boleh, sebentar Bun. sebelum ke Bunda, nggak apa-apa Bu Nera. Jadi Nah. untuk Pak siapa tadi? Pak Imran. Pak Imran, kan Bapak online atau offline itu juga harus diperhatikan cara kerjanya. Kalau Bapak itu adalah online, background Bapak itu backgroundnya adalah ke tanah suci. Nah kalau siar umroh haji cocok, tapi kalau siarnya untuk produk, ini perlu dipikirkan lagi dengan Pak Aris, apa yang cocok gitu.
profesionalismenya ke kerjanya cocok nggak gitu. Gitu Pak Aris, nanti mungkin bisa dibahas di apa, karena visual itu sangat menentukan gitu. Iya, Bun. Itu ya Bapak. Nggih. Sip, siap, Bun. Wah, ini mantap ini. Nanti bisa dapat tambahan nih dari Bunda Terima kayaknya nih. kasih. Iya, 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 Bun, betul sekali, Bun. Itu nanti akan, karena kebetulan nih teman-teman yang di sini belum dapat nih, Bun. Memang untuk apa namanya pembekalan online gitu ya. Jadi visualnya itu seperti apa, bagaimana penataannya, ini sebagian masih belum memang. Insya Allah ini ntar lagi dapat tambahan dari Bu Inggris ini. Oke, ini ada Kak Nahira, silakan Kak Nahira dari Malaysia. Sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Silakan. Assalamualaikum, Pak Aris. Salam. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam Bu Kak Naira. Terharu saya, Bunda. Ngobrol lagi dengan Bunda. Tadi itu terharu yang Bunda Inggris bilang bahwa apa ya, mencari uang sendiri. Saya itu bawa ke diri saya, Bunda, saya juga salah. Ya, Armina Deli ini tujuannya adalah agar bisa membahagiakan anak-anak dan ayah saya. Ini Bunda, saya apa ya di apa tadi itu yang bahwa yang berpengaruh besar dalam kesuksesan kita itu, keyakinan kita itu adalah lingkungan. Dan saya itu rasakan betul, Bunda, bahwa saya sekarang berada di lingkungan yang memang tidak mendukung. Dan kalau dari segi niat itu, niat saya besar, keyakinan saya, tapi keyakinan saya turun naik karena dipengaruhi oleh lingkungan itu tadi. Kadang-kadang yakinnya kuat, kadang-kadang turun naik. Dan ingin saya tanyakan, bagaimana caranya, Bunda, agar saya di lingkungan saya itu saya benar-benar bisa mengoptimalkan di bisnis ini terlepas dari pengaruh lingkungan itu, Bunda. Oke, Ibu Nahira. Ya, Bunda. Lingkungan itu siapa kira-kira? Ibu bisa deteksi nggak? Ya, maksudnya di tempat saya, ya pertama itu saya jauh dari lingkungan apa ya, saya itu pertamanya di desa gitu, terus jiran-jiran juga itu apa tetangga gitu ya kurang mendukung, dan kurang mendukung tuh Ibu maksudnya gimana? Gak suka buat Ibu? Ya seperti itu, Bunda, bukan seperti maksudnya saya kan jarang keluar dengan mereka, saya jarang gabung dengan mereka, dan ada kalanya itu ada seperti kalau misalnya ada acara-acara gitu juga saya tidak ini, dan itu ada kadang-kadang ada cerita-cerita yang sampai ke saya gitu, Bunda. Ibu udah berapa lama di Armina Daily? Desember, Bunda. Desember mulai masuk. Mungkin nggak sukanya bukan karena Ibu di Armina Daily, emang udah lama nggak sukanya kali. Jadi bukan karena Armina Daily-nya gitu. Ya, maksudnya gitu, Bunda, bukan karena Armina Daily-nya, maksudnya dari saya kan berarti ada masalah. Ibu Ibu ada masalah ya, berarti. Masalah, jadi bukan karena Armina Daily-nya. Bukan, ya. Maksudnya bagaimana agar saya bisa agar pengaruh-pengaruh itu bisa memotivasi saya gitu pun di Armina Daily ini, dalam saya melangkah di Armina Daily ini gitu, Bunda. Kira-kira yang Ibu bisa lakukan apa untuk memperbaiki atau lingkungan itu kan apa namanya ya, suatu hal yang mungkin bisa kita ignore, kita nggak pedulikan, atau dia mempengaruhi Ibu kan. Kira-kira yang Ibu bisa lakukan untuk meminimalkan, misalnya tadinya itu yang rasanya menekan Ibu tuh tadinya nilainya 80. Biar jadi 20 gitu kan. Itu kira-kira apa? Ibu tahu nggak ininya? Nah, dari situnya tuh, Bunda, kadang-kadang saya berpikir bilang seperti apa, mau bagaimana gitu, Bunda, yang itu. Mungkin Ibu agak sombong kali nggak? Ketika bertemu orang gitu. Karena masalahnya sebenarnya bukan di masalah di Armina Daily kayaknya. Tapi masalah personal Ibu gitu.
Mungkin Ibu saran saya mungkin lebih berbaur mungkin gitu. Ketika lebih Ya. berbaur dengan teman-teman jadinya diterima. Jadi ketidakditerimaan itu bukan karena usahanya loh Bunda. Gitu. Mungkin usaha ini justru pelarian dari Ibu agar Ibu tuh nggak terlalu memperhatikan, istilah kalaupun sakit hati nggak terlalu sakit hati karena ada tempat kita ngobrol di sini gitu. Malah kan harusnya bersyukur gitu kan. Ada Ya. Armina Daily gitu. Iya, gitu Bunda. Maksudnya gitu, agar agar pengaruh lingkungan itu, bagaimana caranya memotivasi saya agar saya bisa menjalankan ini tanpa pengaruh itu Bunda maksudnya. Jadi di diri Ibu sendiri ya. Ya, Ibu tipikalnya ngaruh gitu ya. Kalau saya sih tipikal saya nggak ngaruh orang lain itu berbuat apa, kan saya nggak minta makan sama dia gitu kan. Kalau saya bikin ini sendiri, bikin strict sendiri kepada diri saya. Allah dia kan nggak, kalau saya susah juga dia nggak akan ingin saya gitu. Jadi apapun tindakan dia saya dablek istilahnya gitu. Tapi kalau Ibu ngaruh ya, orang nggak senyum sama Ibu mungkin Ibu udah merasa gitu ya. Orang meleng sedikit mungkin dia nggak lihat atau apa Ibu udah merasa mungkin gitu ya. Sensitif sekali gitu. Mungkin seperti itu kah Bu? Gitu ya. Kalau orang lain tuh kita nggak bisa rubah Bu. Jadi kita nggak bisa ngerubah orang lain. Orang lain harus sukses itu nggak bisa. Kitanya yang merubah diri. Kitanya yang nyelondo kalau orang Jawa bilang. Nyelondo, lebih sopan, lebih halus, lebih ngalah, lebih ini gitu ya. Harapan kita ya mereka bisa nerima kita gitu. Karena kita nggak bisa merubah orang gitu. Saya nggak bisa merubah Ibu, kecuali Ibu sendiri yang mau berubah gitu ya. Lebih senyum, lebih mau ngobrol, lebih bisa nerima gitu. Nanti kalau orang harus baik sama Ibu, harus bisa nerima Ibu juga nggak bisa gitu. Itu sih kalau saran saya tuh kita sendiri yang menciptakan di hati, di pikiran kita gitu. Di NLP kan diajarin ya Pak Aris ya. Kita menciptakan metodenya ada sebenarnya. Dengan Betul. sreng masih ingat tuh dulu latihannya. Potong bebek angsa. Udah ikut trainingnya belum Bu Nahira ini Pak? Belum. Belum. Iya. Kita emang ada trainingnya sih Bu, caranya supaya orang lain tuh nggak ngaruh kita gitu. Kalau dia tetap berbuat, tetap sama perbuatannya ke kita. Ya kayak Rasulullah. Rasulullah itu kan dilemparin orang, diludahin, di rumah batu. Tapi buat dia nggak ngaruh gitu loh. Tetap aja baik gitu. Tetap aja Rasulullah itu luar biasa akhlaknya gitu. Rasulullah tidak berusaha merubah orang itu loh. Tapi Rasulullah aja yang kemudian dirinya yang merubah. Sehingga akhirnya orang itu jadi ngeliat kita jadi kagum. Ya Allah, begitu mulianya Rasulullah gitu kan. Sampai akhirnya dalam satu kisah kan ada yang selalu ngelemparin batu. Kemudian Rasulullah bertanya, ini yang ngelemparin batu kemana gitu kan gitu. Karena selalu mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Tapi Rasulullah tidak berubah. Kuncinya memang kalau Ibu nggak bisa, jadi pikiran sendiri ya, keyakinan sendiri kita aja gitu bahwa nggak ngaruh lah omongan orang, yang penting saya bisa sukses, yang penting saya bisa ini gitu. Itu satu. Yang kedua, perbaiki mungkin memang ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki dengan lingkungan mungkin gitu Bunda. Seperti itu sih Bunda menurut saya. Kalau saya sih omongan orang nggak saya terlalu dengarkan, apalagi yang negatif gitu ya. Saya nggak masuk ke dalam, saya tidak membiarkan orang lain gitu ya menyakiti saya. Sampai saya sendiri, iya, akhirnya saya tersakiti. Gitu. Jadi orang mau ngomong apa sama saya mental. Dablek kalau orang Jawa bilang gitu ya. Kono ngomong apa-apa kono. This is my life kalau saya gitu. Ini hidup saya. Gitu. Kalau saya gitu Bunda ya, mungkin kalau orang ngomongin negatif tuh mungkin dalam ilmu itu setiap hari kita manusia itu mendapatkan 2 juta informasi. Ada yang negatif, ada yang positif. Sama-sama dapat ke dalam alam berpikir kita. Sekarang tinggal kita mau menerima yang negatif atau mau menerima yang positif. Kita yang mutusin. Gitu. Lalu itu terpancar keluar dari kita.
ada 2 juta informasi yang masuk, 60.000 itu yang kita pancarkan ke orang lain gitu kan. Nah, kalau yang masuk itu negatif, kita tampung, lalu kita keluarin lagi, kita jadi negatif. Tapi kalau yang masuk itu adalah yang kita pilih yang positif aja yang kita terima. Maka yang keluar juga yang positif gitu. Sekarang Ibu saya tanya, kalau Ibu menerima hal-hal yang positif, berpikirnya positif, orang bilangnya negatif, tapi buat kita jadi positif, bayar atau gratis? Gratis, Bunda. Nah, sekarang ada orang ngomong negatif, tapi kita nganggapnya juga negatif, bayar atau gratis? Gratis. Gratis, sama-sama gratis, Ibu milih mana? Positif, Bunda. Gitu sih, mantap. Sama-sama gratis kok, ngapain milih yang negatif gitu kan? Nah, insya Allah kalau udah gitu, orang negatif tuh selalu ada, tapi kita yang bikin positif. Jadi kita Siap. juga jadinya keluarinnya juga hal yang positif. Selalu berpikir positif, berpikir besar, berpikir jauh ke depan, itu adalah ciri-ciri miliarder. Amin. Itu Bunda. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Semangat, Mbak Lera. Ya, ini teman-teman semangat semua Bun. Ini Bun, yang raisian aja udah banyak banget. Ini yang kedua ada Pak Bambang Sungkono. Sebentar, Bunda, nanti hari ini nanti kita sampai Iya, jam waktu berapa, Bunda? sholat zuhur gimana Zuhur ini? ya. Teman-teman, disepakatin sampai jam 12.30 30? Sedikit lagi ya. 6 lagi ya. Ya, memang kalau sesi ketemu mentor ini memang waktu itu berjalannya cepat banget. Ya. Dan ini Nah, Pak Aris, teman-teman kan saya tuh orangnya tuh apa ya, praktis gitu ya. Saya tuh orangnya praktis, nggak ribet-ribet. Jadi kalau mungkin kata-kata saya terlalu keras atau terlalu kasar gitu, saya juga mohon maaf. Tapi memang prinsip saya tuh begitu gitu loh Pak Aris. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa nerima lah. Mungkin karena ekstrim sekali mungkin ya, agak ekstrim gitu juga. Saya juga memang cara saya untuk itu sebenarnya rahasia yang saya simpan gitu loh. Terlalu ekstrim. Kalau di depan orang sih biasanya saya lembut gitu ya, tapi di dalamnya itu biasanya keras gitu. Saya keras dengan diri saya sendiri gitu. Strict gitu loh istilahnya. iya Bun. Karena ada apa namanya, pepatah bijak mengatakan kalau keras pada diri, insya Allah dunia akan lunak pada kita. Kalau Wes, keren ya. kalau teman-teman lunak pada diri, maka dunia yang akan keras sama kita. Wow. Ya, satu lagi mungkin ya Bun ya. Iya. Oke, ini ada Pak Bambang Sungkono. Oke, ini sebenarnya oke, ada Pak Bambang, ada Bu Indun. Ini karena sudah resen, biar nanti pulang tetap bawa oleh-oleh dari Bunda. Tak hadirkan semua Bun. Pertanyaannya gak usah yang sulit-sulit berarti. Hanya langsung nggak pakai ini ya, langsung simple aja gitu. Oh, lupa. Oke, silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Mas Aris. Assalamualaikum Bunda Inggris. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Alhamdulillah 2 kali saya bisa ngobrol dulu waktu NLP di Jakarta Design Center, kemudian hari ini bisa bertatap langsung. Mungkin tidak pakai introduction, langsung pertanyaan saja Mas Aris karena mengingat waktu. Ini Ya. mungkin sudah berulang-ulang kali ditanyakan capaian Bunda Inggris pada saat awal pertama meniti karir di kegiatan bisnis networking, itu tingkat keberhasilannya dari awal mulai menanjak itu memakan waktu rentang berapa lama Bunda Inggris? 1 tahun. 1 tahun ya. Oke. Kemudian ini ada kaitan juga pertanyaan kedua. Belum cukup ilmu dalam meniti karir di bisnis networking ini, tapi inginnya itu lari, ingin itu cepat. Kira-kira itu dibenarkan atau tidak? Bentuknya kayak apa Pak lari itu Pak? Ya apa ya, egois lah misalnya,
aku punya apa namanya, misalnya saya punya kolam misalnya, saya nggak mau bagi-bagi teman, saya angkut sendiri, misalnya seperti itu. Walaupun misalnya tidak teratas, misalnya satu orang mengelola kolam aja, misalnya dalam satu kolam itu ada calmit 150 orang. Kemudian ada kolam lagi berapa, sampai satu orang bisa mengelola sampai 5 kolam, yang kadang-kadang mungkin ya, saya tidak tahu juga, mungkin mereka bisa, kalau saya terus terang aja mengelola 5 kolam mungkin nggak sanggup dalam satu hari itu. Ya seperti itulah misalnya contoh, Bunda Nikris. Kemudian apakah ada orang-orang yang menjalankan bisnis networking di Admin Daily ini yang out of the box tapi bisa berhasil, Bunda? Maksudnya gimana out of the box? Out of the box Cara itu, sendiri, Bun, mungkin. ya dia dengan punya cara sendiri, tidak mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan di KMB misalnya, seperti itu, Bunda Inggris. Saya kira berhasil tuh maksudnya gimana, Pak? Ya berhasil sampai misalnya meraih reward seperti itulah misalnya. Contoh kecil seperti itu. Itu saja, Bunda Inggris. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih. Kayak di sidang ya. Iya. Ya Pak Bambang, terima kasih. Lanjut ya. Apa saya jawab dulu aja ya? Jawab dulu sebentar. Ya, boleh, terima kasih Pak Bambang Sungkono yang luar biasa, teman-teman semuanya. Yang gini ya. Semua tuh pilihan, Pak. Jadi kita di bisnis namanya kan direct selling. Ada 3 tipe kan di sini ya. Tipenya adalah yang memakai. Jadi dia hanya memakai itu berarti dia konsumsi sendiri. Jadi mau kolamnya banyak, kalau dia pakai sendiri ya silahkan gitu kan. Kemudian yang kedua, ada tipe yang senangnya reseller, dia berjualan, mencari komisi saja gitu ya. Karena kalau ke reward kayaknya jualan tuh kan reward itu harus 22 miliar satu jalur, kemudian satu jalur lagi harus 9 miliar omsetnya, satu lagi harus 3,5 miliar untuk 1,2 miliar. Itu kalau sendiri kayaknya klenger juga gitu ya. Nah itu satu, reseller kalau mau dikelola sendiri ya silahkan gitu. Yang ketiga adalah yang membangun aset, yang bekerja sama, berkolaborasi, menciptakan mitra-mitra selanjutnya yang price reward. Nah itu pilihan. Jadi soal bisa enggaknya semua bisa gitu ya. Tapi yang kita anjurkan adalah tentu teman-teman menginginkan usaha yang sustainable. Ya, sustainable itu membangun aset, membangun sistem gitu kan, membangun sistem sehingga nanti di tahun-tahun berikutnya itu tetap bekerja, tetapi aset ini yang akan bekerja untuk kita. Jadi itu duitnya masuk terus gitu. Walaupun kita udah pensiun gitu ya istilahnya, tapi itu masuk terus uangnya. Karena kita sudah menciptakan cara kerja yang membangun sistem. Itu pilihan sih Pak Bambang. Kalau misalnya teman-teman senangnya kerjanya mencari komisi, yaitu kayak tadi yang 5 dikelola sendiri, nanti kan closing semua buat dia semuanya gitu. Ya memang komisinya dapat, tapi bisa jadi di semester depan atau bulan depan merah semuanya gitu kan. Karena ya tidak terjadi repeat order. Jadi memang boleh aja, tapi kita kembalikan lagi teman-teman, yang kita ajarkan adalah teman-teman tuh mempunyai usaha yang sustainable, terus menerus, dan kalau semua dikerjakan sendiri itu jadi capek sendiri gitu. Nanti lama-lama bosen gitu, kemudian dia biasanya nanti dia tinggalkan. Gitu ya Pak Bambang. Jadi monggo teman-teman semuanya mau mengerjakannya itu yang kita ajarkan sih yang sustainable, kayak misalnya sekarang rewardnya 5 juta, besok tambah nolnya lagi 50 juta, besok tambah nolnya lagi jadi 500 juta, kayak gitu yang kita inginkan. Jadi kan kelihatan progresnya. Dan senangnya lagi di bawahnya itu tercipta mitra-mitra yang price reward miliarder berikutnya. Itu kan yang namanya kan networking gitu. Kemudian apakah ada yang out of the box itu sukses? Kalau komisinya gede-gede banyak Bapak, of the box tuh biasanya gitu ya. Dia mengerjakannya tuh nggak ke reward tapi ke komisi gitu. Jadi dapat sih, kan kalau komisi bisa kita atur ya, mau bulanan, mau harian, mau mingguan boleh gitu kan. Nah jadi kalau komisi gede kan nggak enak kalau hari ini seminggu ini kajiannya gede karena kita kerjanya gercep. Nanti minggu depan karena kita capek akhirnya turun, mungkin 0 gitu kan nggak enak. Enaknya setiap hari ada, setiap minggu ada dan terus naik gitu. Jadi seperti itu Pak, dan belum ada ya yang out of the box cara kerja sendiri itu rewardnya lebih besar, itu belum gitu.
sementara ini ya. Insya Allah sih kalau menurut saya sih secara kerja yang sistem tuh jauh lebih enak, lebih nyaman. Dan orang yang bahagia juga akan lebih banyak lagi. Gitu Mbak Bambang. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin ya Bun, langsung ke ada Bu Indun. Ya, semoga Pak Bambang bisa terjawab ya Pak Bambang ya. Dan buat teman-teman juga sih semuanya sih sebenarnya yang disampaikan Bu Inggris. Ya, silakan Bu Indun. Ya, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum Pak Aris, Bu Inggris. Ya Allah, senangnya saya. Sebenarnya saya bukan mau nanya sih Bu Inggris. Lebih senang karena baru kali ini bisa ngobrol sama Bu Inggris. Ya Allah, bener. Bener. Soalnya dari awal itu saya waktu ATBS benar-benar sebenarnya saya mental block Bu Inggris. Waktu awal kali saya mendengarkan ATBS Bu Inggris itu benar-benar selama 1 bulan itu saya sempat underestimated sama ATBS-nya Bu Inggris. Kok duit mulu gitu di dalam otaknya gitu. Saya sempat itu Bu Inggris. Alhamdulillah setelah ngikutin terus alhamdulillah kemarin sudah terbuka. Mindset-nya benar-benar berubah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bu Inggris ya Allah. Nggih. Sama-sama Bu Indun. Memang kok duit aja padahal apa-apa duit padahal hidup ini perlu duit gitu kan. Nggih, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih Bu Indun. Bu Indun di mana tinggalnya? Saya di Bontang, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Nggih, ya Allah. Saya baru paling sampai PPU. Oh, Penajam Pasir. Penajam Pasir, ya. Masih 7 jam itu Bunda kalau mau ke tempat saya. Banyak orang kaya di sana tuh Bun. Subhanallah. Nggih, kota kecil, kota pabrik. Tapi maju itu. Nggih, betul. Alhamdulillah. Salam kenal ya Bu Indun. Sukses. Ya, salam kenal. Harus tambah sukses. Amin, 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 ya rabbal alamin. Makasih Bu Inggris. Sama-sama Bun. Ini ada lagi dari Kak Tini, Bu Tini Suhartini ya. Silakan Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Saya bisa bertatap langsung nih. Terima kasih Bunda, saya di sini bukan mau nanya ya, tapi saya merasa lebih semangat lagi, termotivasi lagi dengan cerita Bunda. Masya Allah, saya juga sama single parent. Saya memikirkan juga buat masa depan anak saya. Dengan cerita Bunda tadi, sungguh saya nggak bisa berkata-kata. Saya merasa bahagia banget, Bun, bisa bergabung di komunitas ini, bisa dipertemukan dengan komunitas yang menurut saya sangat luar biasa, baik keilmuan agamanya maupun bisnisnya ya. Yang selama ini saya juga banyak mengikuti bisnis-bisnis lain, tapi saya merasa benar-benar yang enggak tergoyahkan walaupun di lingkungan banyak yang menentang, mau dari keluarga ataupun tetangga, saya tetap fokus sama pendirian saya. Mudah-mudahan di bisnis ini tujuan saya semuanya tercapai, Bun. Niat saya. Mohon doanya, itu aja yang saya bisa katakan. Saya mohon doanya semuanya, terutama sama Bunda, sama mentor-mentor yang udah sukses. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Tini, salam ikut bahagia ya. Ikut bahagia Ibu sudah ketemu dengan lingkungan, dengan komunitas yang luar biasa. Ada tim TCA, ada Pak Aris, ada Pak Harun gitu ya. Betul Nanti banget. someday Ibu akan merasakan bersyukurnya gitu ada di komunitas ini. Terus terang teman-teman semuanya, ketika ini ya, saya jujur aja bilang bahwa saya tuh sekarang udah masuk ke usia pensiun gitu kan. Dan bersyukurnya gitu ya, saya kebayang ya seandainya dulu saya nggak ada di komunitas ini, di usia seperti ini, saya tuh nggak punya ini lagi gitu, nggak punya kegiatan gitu.
Tapi dengan adanya komunitas Miliarder Berkah ini, komunitas yang selalu support, dahsyatnya keajaiban rezeki, kemudian juga ada keilmuan menjadi miliarder, itu rasanya kebutuhan manusia itu kan pertama adalah tarafnya adalah mencari kebutuhan fisik. Tahap kedua adalah rasa dicintai gitu. Itu terpenuhi di sini. Yang ketiga adalah rasa aman. Aman, damai, kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan legalitas, semua di bisnis ini kita dapatkan. Dan yang terakhir, orang hidup itu perlu yang namanya aktualisasi diri. Dan di sini kita mendapatkan semua itu. Ibu nanti akan banyak belajar dan Ibu siapa tahu ya, ternyata Ibu nanti memiliki potensi untuk menjadi seorang, bisa jadi ustazah, bisa jadi seorang pembawa acara, tergalilah di sini potensi Ibu nantinya. Dan justru itu jadinya Ibu rasanya hidupnya akan jauh lebih bermakna dan berwarna gitu. Pokoknya terus saja upgrade diri, kapasitas diri dinaikkan, nanti pasti Ibu akan merasakan lebih bermanfaat untuk orang lain, tuh akan kerasa banget di bisnis networking ini. Terima kasih Sukses Bunda. ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Dan ini ada lagi satu lagi dari Samarinda dengan Ibu Ervin. Silakan Bu Ervin. Samarinda kan dari Balikpapan ya Bun, ibu kotanya Samarinda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terbawa arus. Senang banget ketemu dengan Bunda ya. Alhamdulillah bisa bertatap langsung, bahkan bisa berkomunikasi langsung gitu. Ya, saya juga maksudnya tuh saya ikut sedih aja, ikut merasakan gitu ya. Kita juga sebenarnya para perempuan, para ibu-ibu tuh pengen bangkit. Pengen gimana caranya kita itu bisa menghidupkan anak-anak kita gitu kan. Bisa ke yang lebih baik lagi gitu. Makanya caranya itu Bun, maksudnya kemarin sampai saya ngikutin kegiatan-kegiatan apa yang yang di tempat Pak Aris, kenapa memang niatnya kepingin bangkit. Walaupun saudara tuh ada yang menentang, ada yang mensupport, tapi banyak kan yang menentangnya. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan yang kuat, nyampe juga di tempat acara kayak gitu, dan anak-anak juga ya terurus sama yang ada di rumah. Itu alhamdulillah gitu. Dan juga terima kasihnya nih, ilmu yang saya dapatkan sekarang, apa yang saya mau pertanyakan tadi semua sudah dijawab sama Bunda. Itu aja, terima kasih banyak, mohon doanya aja semoga kita tuh bisa sukses seperti Bunda, seperti mentor-mentor yang lain. Itu aja Bunda. Makasih. Assalamualaikum. Ibu maksudnya ke tempat acara kemana? Kan online. Ke Jombang Bun. Wow, Masya Allah. Kenapa nggak langsung Jogja? Deket itu Bun. Undang-undang yang insya Allah. Oh, senang banget. Ya. Salam kenal juga Bu Ervina. Mudah-mudahan cita-cita Ibu ya, teman-teman semuanya yang cita-citanya kan luhur ya, bisa menghidupkan keluarga, untuk anak cucu kita, bisa untuk orang tua, untuk banyak orang, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya memang satu aja, yaitu berproses lah gitu Bapak Ibu. Setahun ini betul-betul kalau saya dulu kan saya tuh punya pilihan pekerjaan gitu ya. Teman-teman mau kerjanya seperti apa? Kerja yang seumur hidup, bekerja terus, atau bekerja itu seperti karyawan biasa, jadi bekerja sampai usia produktif, kemudian setelah usia produktif biasanya kan pensiun. Nah, itu biasanya uangnya dipakai dari hasil kerja selama ini gitu kan. Itu kerjanya bisa 30 tahun, 40 tahun. Kalau saya dulu 24 tahun gitu kan. Dan pilihan yang ketiga adalah kerjaan yang 30 tahun itu, 20 tahun itu dipres. Di Aminadeli itu ngepres, jadi setahun sampai 3 tahun aja teman-teman membangun aset, setahun sampai 3 tahun aja. Kemudian setelah itu kebangun bisnisnya, insya Allah nanti pensiun dan kaya terus menerus. Amin ya Allah. Amin. Sama-sama Bu Ervina. Ini teman-teman semakin siang semakin banyak yang raise. Iya, tapi apa daya ini? Gimana Bun?
Iya, udah waktunya Ya. belum zuhur Bu Inggris ya Pak. Ya, siap Bunda. Oke teman-teman semuanya, ada Bu Haja Suhaila di Banten, ada Bu Uyani juga, dan ada Bu Sulistiani di Lamongan. Prai Riwet Pak Iya, Aris ya. betul, Selamat Bu. ya Bu Sulistiani. You are the best. Amin, alhamdulillah. Dan Bunda sebagai closing statement untuk acara kita pada siang hari ini, Bun, boleh dong dikasih closing statementnya buat teman-teman semuanya sebagai bekal buat kami ya untuk bisa semakin cepat suksesnya di Armina Daily. Silakan Bunda. Mungkin yang saya ambil yang di halaman 4 aja Pak ya. Boleh Bun. Di halaman 4 ini cita-cita dari Pak Juli Irmayanto, mentor kita adalah kepikiran banget gitu. Beliau adalah bisa mencetak atau menjadikan atau membuat 1.000 miliarder. Jadi how to achieve 1.000 miliarder. Bagaimana mudah-mudahan teman-teman semua bisa, kita semua berpartisipasi ya di dalam melahirkan 1.000 miliarder. Halaman 4 Pak. Oke, satu lagi yang how to achieve Pak. Di atas Pak. Oke, 1.000 miliarder. Caranya adalah saya bacakan dalam bahasa Inggris dan saya artikan sahabat miliarder ya. Believe you can do it and you will success. Jadi harus yakin, percaya bahwa kita tuh bisa melakukannya dan kita akan sukses gitu. Kalau nggak yakin maka nggak ada jalan tadi itu ya. Tadi kita udah meyakini. Kemudian yang kedua, teman-teman semua yakini bahwa sukses itu tidak atas dasar keberuntungan semata. Gitu. Ada faktor keberuntungan, tapi tidak itu yang semata-mata. Tapi tergantung dari keyakinan dan cara kita berpikir. Gitu. Jadi sukses itu kalau hanya mengandalkan keberuntungan mungkin lama, tapi kalau kita tergantung dari cara kita berpikir bahwa kita yakin akan sukses, maka ini akan terjadi. Caranya dengan cara berpikirnya meyakini yang besar, believe big, think big, dream big, dan goal yang besar. Jadi keyakinannya harus besar, kemudian berpikirnya besar, bermimpi yang besar, dan kita harus ngeset goal yang besar juga gitu ya teman-teman. Jadi mungkin goal settingnya yang harus nanti diajarkan oleh Pak Aris adalah membuat goal setting yang besar tadi Pak Aris ya. Maka insya Allah kita bersama-sama menciptakan, melahirkan 1.000 orang miliarder. Kalau ini 1.000 miliarder ini tercipta, kebayang nggak sih teman-teman? Pasti kebayang ya. Berapa orang yang penghasilannya ratusan juta. Ya kalau miliarder itu penghasilannya udah miliar. Nah, kebayang ya 1.000 orang miliarder itu berarti berapa orang yang penghasilannya ratusan juta. Berapa orang yang penghasilannya puluhan juta. Dan berapa orang yang penghasilannya itu di ratusan ribu. Kebayang nggak sih itu kalau orang Islam semua tuh kayak berapa banyak tuh Pak. Nah ini yang diinginkan kita semuanya agar teman-teman semuanya ini bisa meraih kebebasan finansial, kemandirian secara finansial dan semuanya insya Allah itu bisa dilakukan melalui wasilahnya Armina Daily. Gitu Pak Aris. Alhamdulillah. Wah ini terima kasih Bunda. Ilmu pada malam hari ini, inspirasi pada pada siang hari ini, dan ini akan menjadi bekal buat kami semua, khususnya buat teman-teman yang sekarang ini lagi berjuangnya di Armina Daily, karena kemarin yang keyakinannya mungkin baru 20%, 30%, semoga hari ini keyakinannya sudah menjadi 1.000% dan bisa terlahir menjadi satu dari 1.000 miliarder rahmatan lil alamin nantinya. Oke Bunda, terima kasih Bunda Inggris atas waktunya. Semoga Bunda sehat selalu, mulia selalu, dan bisa selalu mendampingi kami hingga kami bisa sukses menjadi miliarder-miliarder berkah di Armina Daily. Baik teman-teman semuanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita serap pada siang hari ini
bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan teman-teman semakin yakin, ya semakin sukses, semakin semangat, dan insya Allah tahun ini semuanya menjadi bukti naik panggung kemenangan, menjadi salah satu peraih reward di Armina Daily. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita Oh ya Pak Aris, ya. di bulan Oktober ya, insya Allah Bun. pertengahan Oktober, insya Allah ada penganugerahan reward gitu ya, dan itu ke Jakarta, teman-teman sudah di DP sama Bunda Guril untuk gedungnya di JCC ya, ada sekitar 2.500 leader yang akan hadir. Nah, teman-teman pastikan ya, ada di deretan peraih rewardnya. Ini masih ada waktu 2 bulan ya. 2 bulan ya, 2 bulan minimal 5 juta itu bisa naik panggung. Ya Allah. Keren. Keseruannya nanti dirasakan. Amin, 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 amin. Siapkan dirinya teman-teman, dan kita akan ketemu di JCC Jakarta ya. Insya Allah ini keren banget ini ya. Ini pertama ya Bun ya di Armina Daily ya Bun ya? Iya, pertama. Insya Allah energinya keren banget. Oke, baik teman-teman semuanya dan Bunda Inggris, salam buat kita semuanya, salam miliarder, sukses sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Oke teman-teman semuanya, boleh di unmute semua, silakan. Maaf lahir batin teman-teman semua. Terima kasih. Semangat sudah menghadirkan Bunda Inggris. Sudah baru Bunda. Kita foto ya. Kita foto ya. Siap. Oke. Salam miliarder. Sukses. Nah, satu lagi. Pasang senyum terbaiknya. Oke, salam miliarder. Sukses. Terima kasih Bunda Inggris. Terima kasih Bunda Inggris. Pak Aris. Bunda, Pak Aris. Bunda. Doanya Bunda. Oke teman-teman semuanya, Zoom kita tutup. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Inggris. Ya Allah, kenal Bunda. Ya pasti lah Bunda Inggris pasti.